Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada Wahyu pasal 9, saya hanya mau mencatat sesuatu dari pasal 8 mengenai segel dan sangkakala. Pasal 8 ayat 1 berkata, dan ketika ia membuka segel yang ketujuh, menjadi sunyi senyaplah di surga selama kira-kira setengah jam. Kemudian ayat 2, pasal 8 ayat 2. Kemudian sesudah itu, sesuai urutan waktu, dan aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, jika ayat 1 diikuti langsung menurut urutan waktu dengan ayat 2, berarti bahwa segel yang ketujuh isinya 7 sangkakala. Dan juga saya mau mencatat mengenai 7 sangkakala. Pasti membaca mengenai 7 sangkakala, kita mengingat Jericho di kitab Yosua dan 7 sangkakala yang ditiupkan oleh 7 imam yang mengelilingi kota Jericho. Sekali lagi ada ikatan pada kisah Keluaran. Melanjutkan sekarang di Wahyu pasal 9 ayat 1. Dan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ini sangat aneh. Bintang dapat diberikan sesuatu? Ya, di Alkitab kita mungkin melihat Yesaya pasal 14 ayat 12, kadang bintang menjadi kiasan untuk malaikat. Sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, rupanya ini malaikat, sesuai pola yang nyata di Yesaya pasal 14 ayat 12. Ayat 2, dan dibukanyalah lubang jurang maut itu, dan naiklah asap dari lubang itu seperti asap tanur yang berapi-api, dan gelaplah matahari dan angkasa oleh asap lubang itu. Ini bukan asap yang biasa, ini bukan lubang biasa, dan menakutkan. Ayat 3, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Wah, belalang yang diberikan kuasa seperti kalajengking ini menakutkan. Mengapa? Ya, belalang itu pasti banyak. Kalajengking, ya jarang. Kita tidak menderita dari kalajengking kecuali kita taruh tangan kita di bawah batu. Tetapi belalang banyak. Dan jika diberi kuasa seperti kalajengking, ini menakutkan. Ayat 4, dan kepada mereka dikatakan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai segel Allah di dahinya. Biasanya belalang merusakkan rumput dan tumbuhan, tetapi belalang ini tidak. Belalang ini tidak boleh merusakkan rumput atau tumbuhan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai segel Allah di dahinya. Nah, pada waktu 144.000 orang Yahudi menerima tanda segel Allah di dahi, kita bertanya, apa arti dari tanda ini, segel ini? Di sini kita melihat bahwa mereka dikecualikan, dilindungi dari serangan belalang ini. Ayat 5. Dan kepada mereka diberikan bukan untuk membunuh manusia, tetapi untuk menyiksa mereka selama 5 bulan. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Prinsip penafsiran kita adalah kita menafsirkan seharfiah mungkin. Nah, ini sulit di sini. Ini bukan belalang biasa. Jadi ya harfiah, ya tidak harfiah. Tetapi 5 bulan
menderita selama 5 bulan, yaitu kita biar itu 5 bulan itu harfiah 5 bulan. Orang disengat oleh kalajengking menderita berapa waktu? Oh, susah, sakit sekali. Tapi terbatas waktunya. Ya, terbatas waktunya juga sakit ini, tetapi batas waktunya adalah 5 bulan. Biar 5 bulan itu harfiah. Ayat 6. Dan pada hari-hari itu mereka akan mencari maut, dan mereka sama sekali tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut akan lari dari mereka. Wah, ini menceritakan sakit yang luar biasa sampai merindukan supaya mati dan tidak dapat mati. Susah sekali, berat sekali ini. Lebih lanjut, ayat 7. Rupa belalang-belalang ini serupa kuda yang disiapkan untuk perang, dan kepala mereka sesuatu seperti mahkota emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Ini bukan belalang biasa. Apakah ini suatu ciptaan khusus untuk sangkakala ini? Apakah ini roh jahat yang dipakai oleh Tuhan? Atau apakah ini kiasan untuk peralatan perang modern? Kita tidak tahu dan tidak ada penjelasan yang jelas. Penjelasan yang ada, ya, ini suatu penderitaan yang sangat luas, banyak orang mengalami sengat belalang yang seperti sengat kalajengking dan sangat sakit. Lebih dari itu kita tidak tahu. Tidak ada kepastian. Dan kita tidak perlu tahu mengenai itu. Lebih lanjut ayat 8, dan mereka mempunyai rambut seperti rambut perempuan, dan gigi mereka seperti gigi singa. Menakutkan juga. Ini juga mengingatkan kita pada pasukan Partia yang juga rambutnya panjang, nanti kita bahas itu. Ayat 9, dan mereka mempunyai dada seperti dada besi, dan bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang lari pada pertempuran. Di dunia modern ada banyak bunyi, tetapi pada masa Yohanes, bunyi kereta-kereta perang yang ditarik banyak kuda lari pada pertempuran adalah bunyi yang istimewa, sangat menakutkan, dan bunyi itu juga menyertai malapetaka ini. Ayat 10, dan mereka mempunyai ekor seperti kalajengking dengan sengat, dan di dalam ekor mereka itu mereka mempunyai kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Ini diulangi menegaskan ini. Sangat menakutkan. Ayat 11, mereka mempunyai raja atas mereka, malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan namanya dalam bahasa Yunani, ia mempunyai nama Apollyon. Dua nama itu dipakai di dalam Alkitab, berarti pemusnah. Ayat 12, celaka yang pertama sudah lewat. Lihatlah, sesudah halal ini datang 2 celaka lagi. Hukuman sangkakala yang kelima sudah lewat, tinggal sangkakala yang ke-6 dan sangkakala yang ke-7. Ayat 13. Dan malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar satu suara dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ini jelas mezbah di bait Allah yang di surga, dan mezbah ini punya 4 tanduk. Ini ya sesuai dengan mezbah di bumi, ada tanduk di keempat pojok mezbah di bumi dan di surga mempunyai seperti tanduk. Dan ayat 14, suara itu berkata kepada malaikat yang ke-6 yang mempunyai sangkakala itu,
lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat itu. Nah, menyebut sungai besar Efrat dalam suasana peperangan ini mengingatkan orang Roma dan orang di dalam Kekaisaran Roma akan pertempuran yang terjadi pada tahun 53 sebelum Masehi di suatu tempat yang namanya Kare. Di situ Roma mengirim ada 40.000 pasukan Roma, 20.000 tidak kembali dari perang, mati di perang. Mereka mengejar musuh orang Partia ke padang gurun dan semakin haus mereka. Partia tahu di mana ada air, Roma tidak tahu di mana ada air. Kemudian mereka diserang oleh orang Partia dengan panah yang jauh lebih kuat daripada panah Roma. Sehingga 2 orang Roma boleh ditusuk oleh satu anak panah. Dan 20.000 orang mati di padang gurun itu. Pasukan Partia rambutnya panjang. Mereka pakai sutera yang berwarna cerah yang tidak diketahui. Sutera tidak diketahui oleh Roma pada masa itu. Mereka dapat begitu mahir mereka dengan perang. Mereka boleh naik kuda dan seolah-olah lari dari musuh sehingga dikejar oleh musuh. Kemudian mereka menunggangi, mereka berputar 180 derajat dan tembak ke belakang. Dan banyak orang Roma mati. Sangat menakutkan menyebut sungai Efrat dengan prajurit, dengan kuda dan sebagainya. Tetapi ini menceritakan sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Ayat 15, dan dilepaskanlah keempat malaikat yang disiapkan untuk jam itu dan untuk hari itu dan untuk bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga dari umat manusia. Tadi dengan lalang tidak ada manusia yang meninggal dunia, tapi di dalam sangkakala yang ke-6 ini, sepertiga dari umat manusia akan mati. Ayat 16, dan jumlah prajurit-prajurit berkuda itu berlaksa-laksa. Aku mendengar jumlah mereka. Ada jumlah yang tertentu. Ayat 17, dan demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan mereka yang menungganginya. Mereka mempunyai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dan dari mulut mereka keluar api dan asap dan belerang. Sekali lagi kita tidak tahu ini ciptaan istimewa yang diciptakan oleh Allah khusus untuk serangan ini. Atau ini menceritakan suatu alat perang yang belum dibentuk oleh manusia yang akan dipakai. Kita tidak tahu. Yang jelas ini sangat-sangat menakutkan dan banyak orang akan menderita, banyak sekali, sepertiga dari manusia akan mati itu. Baju zirah, kuda yang pakai baju zirah mengingatkan kita pada kuda prajurit Partia, tetapi ini sangat lebih berat daripada itu. Ayat 18, akibat ketiga malapetaka itu, dibunuh sepertiga dari umat manusia karena api dan asap dan belerang yang keluar dari mulut mereka. Sekali lagi, apa ini kita tidak tahu, tetapi sangat berat dan begitu banyak orang mati. Ayat 19, sebab kuasa kuda-kuda itu adalah di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu, mereka menyakiti orang. Sangat ngeri dan menakutkan. Ayat 20, dan sisa manusia yang tidak mati oleh malapetaka-malapetaka itu, tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka,
Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga dan batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ungkapan ini, mereka tidak bertobat, diulangi 4 kali di dalam kitab Wahyu. Bentuk kata kerja ini, mereka tidak bertobat, diulangi 4 kali. Dan angka 4 sering dikaitkan dengan seluruh semesta alam. Jadi, ya, 4 kali mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Di sini tidak ada pertobatan. Mereka menyembah roh-roh jahat dan mereka menyembah berhala. Dan penyembahan berhala dikaitkan erat dengan penyembahan roh jahat. Berhala yang tidak dapat mendengar atau melihat, ini mencerminkan Ulangan pasal 4 ayat 28 dan Mazmur 115 ayat 5, 6, dan 7. Ayat 21. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan mereka, atau dari sihir mereka, atau dari zina mereka, atau dari pencurian mereka. Jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira yang terlibat dalam penyembahan berhala, yang terlibat yang berzina, apakah kamu memperhatikan kata-kata ini? Perhatikanlah. Apakah kamu akan terus berdosa seperti mereka yang akan dimusnahkan oleh Allah, yang akan dihukum seperti ini oleh Allah pada hari kiamat? Maukah kamu terus berdosa seperti itu? Dan para pembaca pada zaman ini, pada masa ini, yang orang percaya, yang masih menyembah berhala, orang percaya, yang berzina, apakah kamu mau terus berdosa seperti itu? Seperti mereka yang akan dimusnahkan pada hari kiamat itu. Tinggalkanlah dosa zina, tinggalkanlah dosa berhala. Jangan hidup seperti mereka yang diceritakan di dalam hukuman sangkakala yang ke-6 ini. Ya, pasal 9 ini menceritakan hukuman sangkakala yang ke-5 dan yang ke-6. Sangkakala yang ke-5 itu hukuman malapetaka belalang yang bukan belalang. Dan sangkakala yang ke-6 menceritakan hukuman malapetaka kuda perang yang bukan kuda perang tetapi lebih dahsyat daripada kuda perang.